Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Jalasena, mahasiswa IAI Al-Aziz Institut Agama Islam HTN 03, akan bertugas mempresentasikan tugas ilmu mantik, yaitu memahami tentang tanakud, kontradiksi dalam logika dan argumen. Apa itu tanakud? Tanakud itu definisinya dan konsep dasar. Tanakud adalah kontradiksi, adalah suatu kondisi di mana dua pernyataan atau proposisi saling bertentangan secara diametral. Artinya, jika pernyataan benar, maka yang lain harus salah, dan sebaliknya. Dalam filsafat dan logika, tanakud adalah pelanggaran prinsip non kontradiksi. Salah satunya hukum dasar pemikiran rasional. Memahami tanakud sangat penting untuk membangun argumen yang koroner dan valid. Adapun jenis-jenis tanakud antara nyata dan semu, yaitu yang pertama tanakud hakiki, kontradiksi nyata. Ternyata dua pernyataan tidak mungkin secara bersamaan dan tidak mungkin secara bersamaan. Ini adalah kontradiksi murni yang tidak dapat toleransi dalam logika ya. Yang kedua itu tanakud lafzi, kontradiksi semu. Kontradiksi yang muncul karena penggunaan kata atau frasa yang ambigu atau karena kurangnya pemahaman konteks. Sebenarnya tidak ada pernyataan logis yang sesungguhnya. Nah, yang ketiga itu tanakud maknawi, kontradiksi yang tersembunyi dalam makna tersirat dalam pernyataan, bukan pada kata-kata eksplisitnya, membutuhkan analisis yang lebih dalam untuk mengungkapkannya. Adapun ciri-ciri tanakud, bagaimana kita mengenalinya? Yang pertama, yang klaim yang saling eksklusif, dua pernyataan tidak dapat keduanya benar pada waktu yang bersamaan. Jika salah satu realitas yang lain pasti tidak. Pelanggaran prinsip non kontradiksi, intinya dari tanakud adalah melanggar hukum yang logika dalam dasar yang menyatakan bahwa sesuatu tidak bisa menjadi dirinya dan bukan dirinya pada saat yang sama. Yang ketiga itu ketidakmungkinan atau koeksistensi, situasi atau ide yang dijelaskan dalam pernyataan tidak dapat terjadi atau tidak ada secara simulasi dalam sama. Berikutnya sumber-sumber terjadinya tanakud. Jadi di sini ada muncul terjadinya tanakud bisa berbagai faktor, dari mulai kesalahan dalam pelanaran hingga kurangnya informasi yang akurat. Yang pertama itu ketidakkonsistenan atau internal, kesalahan dalam logika argumen itu sendiri. Yang kedua, informasi yang bertentangan, data atau fakta yang disajikan saling membantah. Ambigus bahasa, pengguna kata yang memiliki banyak makna. Yang keempat itu ambiguous kognitif, cara berpikir atau yang menyimpang dan menyebabkan penilaian yang tidak logis. Kurangnya verifikasi, tidak melakukan pengecekan ulang terhadap kebenaran informasi. Jadi kita harus benar-benar
informasi itu akurat, benar, terjadi berita. Yang selanjutnya itu ada dampak tanahku dalam diskusi dan pengambilan keputusan itu. Yang pertama, breakdown in communication. Yang kedua, error terus. Yang ketiga, play with admission. Yang keempat, law of coercion. Jadi di sini tanahku tidak hanya melemahkan argumen ya, tetapi jika memiliki dampak signifikan dalam berbagai aspek. Itu yang pertama, menyebabkan kebingungan dan tidak jelasan dalam komunikasi. Yang kedua, merusak kredibilitas pembicaraan atau sumber informasi. Yang ketiga, menghemat tercapainya kesepakatan atau solusi. Selanjutnya itu strategi mengidentifikasi tanakut dalam argumen. Analisis ini yang pertama itu analisis kritis, periksa setiap premisi dan kesimpulan untuk mencari inkonsistensi internal. Yang kedua itu bandingkan pernyataan, letakkan pernyataan yang dicurigai tentang secara berdampingan untuk melihat apa konflik langsung. Yang ketiga, pertanyaan asumsi, identifikasi asumsi yang mendasarkan argumen, karena tanakut sering kali berakar ya pada asumsi yang keliru. Yang keempat itu pemahaman konteks, selidiki konteks yang dimana pernyataan ini untuk menghindari tanakut lapsi. Adapun cara menghindari tanakut dalam berpikir dan berbicara itu, yang pertama, konsisten dalam logika, yang pastikan premisi dan kesimpulan itu tidak saling bertentangan. Yang kedua itu definisi yang jelas, gunakan definisi yang presisi untuk menghindari ambiguous. Verifikasi informasi itu selalu cek fakta dan data Anda gunakan. Terus yang selanjutnya, refleksi diri, latih diri berpikir secara kritis dan objektif. Nah, di sini ada studi kasusnya, contoh dalam kehidupan sehari-hari itu tanakut sering tidak disadari dalam percakapan sehari-hari atau bahkan dalam kebijakan publik. Jadi contohnya di Indonesia ini, contoh politik, seorang politikus yang mengklaim pro lingkungan tetapi mendukung proyek yang merusak lingkungan. Yang kedua itu etika, seseorang yang mengancam korupsi tetapi melakukan nepotisme. Yang kedua itu iklan, produk yang diiklankan sebagai alami tetapi mengandung bahan kimia sintetis yang tinggi. Yang keempat itu hubungan sosial, pernyataan saya selalu jujur tetapi sering berbohong. Contoh-contoh ini ya menunjukkan betapa pentingnya keseleraan antara perkataan dan perbuatan. Nah, di sini itu kesimpulan dan pentingnya logika itu bebas. Tanakut adalah menghalang utama mencapai kejelasan kebenaran dan efektif dan berpikir komunikasi, mengidentifikasi dan menghindari tanakut. Mungkin kita untuk membangun argumen yang kuat dan meyakinkan, membuat keputusan yang lebih rasional dan tepat, meningkatkan kualitas diskusi dan pemahaman antar individu, dan itu menjaga integritas pemikiran dan kredibilitas diri. Dengan melatih diri untuk berpikir secara logis dan konsisten, kita dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang lebih efektif. Ya begitu presentasi tugas praktik dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.